Sepertinya tidak jauh. Oh, ternyata ini juga ada batu. Yang anehnya lagi, kenapa di setiap ada batu besar di daerah sini ada sebuah lagi yang saya dapatkan tadi itu biasanya padahal tadi di sana itu saya lihat itu perkebunan teman-teman, dan saya kira tadi ini hanya ada satu rumah. Kalau kemarin-kemarin saya mereview, ya betul, berarti itu jalan kecil yang menuju ke Riane Meriki Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di siang hari ini saya berada di sebuah kebun yang cukup luas sekali menurut saya ya, yang tidak jauh dari jalan. Meskipun ini masih siang tapi kelihatannya sudah sore karena ini posisinya mendung teman-teman, dan ada sedikit suara guntur. Mudah-mudahan ini nanti ada waktu untuk saya membuat video di sini, karena menurut saya ini perkebunannya selain cukup luas juga cukup enak dipandang mata, dan saya merasa nyaman melihat lokasi ini. Dan sepertinya ada sesuatu yang mempunyai daya tarik tersendiri, entah itu apa. Yang jelas saya rasakan ini adalah sebuah energi yang tidak kasat mata. Makanya tadi saya itu dari jalan langsung mendadak turun ke sini dan menaiki perkebunan ini. Ini agak sedikit naik posisinya perkebunan ini teman-teman. Di sini terdapat batu yang lumayan cukup antik ya, cukup besar sekali, dan saya tidak tahu apa yang saya rasakan di sekitar sini itu apa, karena saya mendapatkan sebuah sinyal yang sekiranya sinyal tersebut itu membuat saya penasaran, dan seakan-akan saya semakin penasaran lagi, karena kalau saya posisinya berada di sini, ini semakin kuat yang saya rasakan antara sana dan sana. Saya sendiri nggak tahu teman-teman. Coba saya akan ke sini sejenak. Oh, ini basah ini. Ini kalau saya turun ke sini makin melemah, berarti ini ada di sini mungkin. Ya, pas tepat di sini ini semakin kuat ini teman-teman. Sini juga makin melemah. Coba saya akan kembali ke sini. Kok anehnya di sini semakin kuat ya? Di sini ada apa? Nah, di sini di sekitar batu sini ini semakin kuat. Ada apa ini ya? Ini ada aliran got kecil yang airnya cukup jernih. Sepertinya tidak jauh dari batu ini. Mana ya? Di sini tidak. Oh, ternyata ini teman-teman. Ini ada sebuah koin gobok yang mempunyai banyak sekali mitos. Banyak sekali mitos yang dipercaya dari sejak zaman dahulu sampai sekarang.
koin gobok ini yang tengahnya lubang kotak secara alami, maksudnya lubang kotak yang asli dari pembuatan zaman dahulu, ini dipercaya sebagai koin pembawa hoki, koin untuk pengelarisan, dan biasanya dipakai untuk orang-orang zaman dahulu pada saat uh, membuat sesaji di sebuah tempat-tempat sakral atau tempat-tempat khusus. Bahkan di zaman sekarang pun para sesepuh pada saat membuat sesaji di tempat-tempat khusus itu dilengkapi dengan koin-koin seperti ini. Ada juga yang seperti semacam itu. Ini banyak sekali mitosnya yang beredar di masyarakat, yaitu salah satunya yang intinya, bukan salah satunya ya, inti dari mitos yang beredar di masyarakat ini membawa hoki. Selain membawa hoki, bisa untuk pengelarisan juga pengasihan. Itu mitosnya. Entah terlepas itu benar atau tidak, saya sendiri tidak tahu. Yang jelas itu adalah mitos yang melegenda sampai sekarang masih dipercaya beberapa orang yang masih mempercayai hal-hal semacam ini, dan mungkin juga ada benarnya karena orang zaman dahulu itu dalam menyampaikan pesan atau yang mempercayai pada sebuah benda itu mempunyai dasar dan tidak ngawur, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kan banyak sekali yang mengada-ngada, termasuk sejumlah oknum yang mengada-ngada sehingga benda biasa atau benda-benda yang baru dibuatnya menyerupai benda lawas yang katanya bisa untuk begini begitu. Nah, itulah yang disebut dengan mitos. Tapi kalau untuk yang benda yang asli kuno, itu saya tidak berani menyebutkan itu sekedar mitos atau fakta. Karena kalau kita menyebutkan itu sekedar mitos, itu sama artinya kita itu menjelek-jelekkan leluhur kita di zaman dahulu. Yang sedangkan orang zaman dahulu itu antara hati, pikiran, dan ucapannya itu masih banyak yang selaras dan banyak jujurnya ketimbang di era zaman sekarang. Karena kalau di era zaman sekarang itu banyak sekali orang yang modus dengan tujuan kepentingan pribadi. Jikalau seandainya ini tadi hanya sekedar mitos dan hanya cerita belaka, tapi kenapa ini adalah sebuah koin yang saya temukan ini mempunyai energi. Sedangkan dari awal saya tidak tahu, saya hanya spontan pas waktu lewat sini saja, saya mendadak ingin berhenti dikarenakan ada sesuatu yang ganjil yang membuat saya penasaran, yaitu sebuah energi yang tidak kasat mata. Selain itu juga di tempat ini, menurut saya ini cukup asri juga teman-teman ya. Karena jika saya melihatnya ke sana ini penghijauannya juga cukup segar sekali. Baik, ini karena ini temuan dan perlu dirawat, dan ini juga termasuk salah satu dari budaya, saya simpan saja daripada ini tidak terawat dan akhirnya rusak karena termakan zaman. Sebaiknya dirawat saja sekaligus untuk mengenang sejarah di masa lampau yang berada di tanah air kita. Ini ada tulisannya apa ini, Cina ya, yang sebelah sini tulisannya ini Cina, tulisan Cina. Terus yang sebelah sini ini belum terlihat atau enggak ada tulisannya, saya sendiri enggak tahu. Ini membuktikan bahwa zaman kerajaan dahulu Mongol masuk ke tanah Jawa dan artinya sudah bekerja sama, pernah atau bisa dikatakan pernah bekerja sama dengan orang Jawa, karena ini ada tulisannya Cina. Ini buktinya teman-teman. Dan ini adalah bukti sekaligus saksi bisu sejarah zaman dahulu. Oke, saya akan melanjutkan ke sana untuk mereview lebih detail lokasi ini. Karena ini lokasinya cukup indah sekali menurut saya. Ini ditanami kacang teman-teman. Saya agak sedikit nengah ke petakan sawah yang tanami kacang ini. Saya berani nggak menginjak dikarenakan ini pas posisi di sini ini banyak yang mati kacangnya dan sudah dicabutin, sehingga saya berani menginjak di bagian agak tengah sini. Kecuali kalau ke sana saya nggak berani, nanti bisa merusak tanaman kacangnya.
Baik, saya akan coba terus ke sana. Ini baru saja dipanen ya, bagian ini suket kolonjononya atau rumput gajahnya ini. Ini juga ada batu yang anehnya lagi. Kenapa di setiap ada batu besar di daerah sini, ada sebuah energi yang tidak kasat mata yang saya rasakan. Coba saya akan melihatnya lebih detail. Ini agak sedikit gelap teman-teman ya, karena mendung meskipun ini masih siang. Ini belum ada setengah dua ini. Karena mendungnya ini merata ini, jadi agak sedikit gelap seperti sore. Ya. Semakin ke sini, energi yang saya rasakan ini semakin lemah. Berarti ini pas posisinya ini tidak jauh dari batu besar ini. Ada apa ya? Saya lihat lebih detail lagi. Kalau batunya nggak ada apa-apanya. Nah, sebaiknya saya tinggalkan saja karena ini untuk mencari pusat dari apa energinya itu agak susah teman-teman ya, agak kesusahan saya dan tidak jelas, apalagi sekarang ini mendungnya semakin tebal dan untuk saya habiskan di situ nanti saya tidak bisa melihat-lihat di bagian sana, karena untuk mendapatkan sebuah benda-benda yang bertuah atau yang berenergi itu bukan tujuan saya untuk keluar rumah tadi. Tujuan saya hanya untuk ingin melihat-lihat alam sekitar, sebenarnya begitu. Ini kalau ke sana nggak bisa ya, karena nggak ada jalannya. Untuk melewati sini pun ini di sana juga sudah dibatasi dengan pohon-pohon pisang. Kalau saya terjang ya nanti tanamannya rusak. Sebaiknya saya lewat sana. Ini banyak sekali tumbuhan ilalangnya teman-teman. Ya ini lewat sini biasa bisa ya. Oh ya lewat sana sebaiknya. Oh iya teman-teman, untuk jenis uang gopek yang saya dapatkan tadi itu biasanya banyak sekali replikanya. Jadi teman-teman jangan mudah tertipu atau mudah terkecoh dengan barang baru, karena untuk replikanya itu hampir hampir seperti mirip dengan aslinya yang buatan lawas, buatan zaman dahulu itu hampir sama. Biasanya untuk replikanya itu kuningnya kuning biasa, bahan kuningan biasa, terus pembuatannya lebih rapi, lebih rajin, itu biasanya. Dan itu banyak sekali dijual di lapak-lapak, di pasar juga ada. Itu saya sering menemui. Dan tentunya sahabat-sahabat juga mungkin sudah ada yang tahu bahwa hal semacam itu banyak sekali yang menduplikat, karena dikenal mitosnya yang cukup ampuh sebagai penglaris, pengasih, dan juga sebagai kehokian atau keberuntungan, sehingga banyak sekali orang yang menjiplaknya atau menduplikatnya. Makanya tadi saya itu bilang berbeda antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang banyak yang modus, kalau zaman dahulu tidak, sehingga modusnya itu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini lewat sini bisa teman-teman.
Dan ini jalannya semakin enak dilewati. Selain itu penghijauannya juga tampak segar-segar sekali. Di sini kalau saya lihat 3 jenis tanaman di sekitar sawah sini yang lebar. Iya, ini sawah ya. Padahal tadi di sana itu saya lihat itu perkebunan, teman-teman. Dan saya kira tadi itu perkebunan semua. Iya, tadi saya kira perkebunan semua. Makanya tadi saya bilang di kebun yang cukup luas ini. Ternyata di balik perkebunan sana, di balik kebun sana yang pertama kali saya masuk, itu persawahan. Iya. Berarti saya salah. Maaf teman-teman ya, salah saya. Ini mendungnya semakin tebal dan sudah mulai ada sedikit rintik-rintik air gerimis yang turun. Tapi ini belum sampai turun hujan teman-temannya. Perkiraan saya, prediksi saya ini mungkin sekitar beberapa menit lagi akan turun hujan atau gerimis. Mungkin namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Dan prediksi hanyalah untuk kita sebagai manusia, sebagai antisipasi, begitu saja. Ini kalau saya mentok ke sana, ini mentoknya sudah bangunan tembok, entah itu rumah atau sekolahan. Tapi kalau yang di sebelah sana ini sepertinya sekolahan, terus di bagian sana saya tidak tahu rumah atau apa. Baik, saya akan coba untuk menuju ke sana ya. Nah, ini sudah mulai ada kilat teman-teman barusan. Berarti ini sudah mendekati hujan turun, perkiraan begitu. Dan saya ini sudah semakin mendekati jalan. Pas di depan saya jalan ini ada bangunan kecil yang biasa disebut dengan buk. Nggak tahu kalau di daerah lain penyebutannya apa. Kalau di sini saya penyebutannya buk gitu. Wah, ini kalau di sini ini pertigaan ternyata teman-teman. Saya tadi awal dari sana tidak sempat melihat jauh ke sini karena saya sudah terlanjur fokus pada sebuah energi yang berada di kebun dekat sawah tadi. Ini pertigaan memasuki area perkampungan kalau lurus ke sana. Ya, pertigaan memasuki area perkampungan. Dan kalau ke sana terus, ini hanya ada satu rumah. Nah, di siang hari ini, meskipun belum sore teman-teman ya, ini posisinya agak sepi ini jalannya. Mungkin karena akan turun hujan sehingga banyak orang yang berantisipasi agar untuk tidak keluar dulu dikarenakan risiko hujan. Karena kebanyakan mayoritas masyarakat itu kan mengendarai sepeda dan kendaraan bermotor dibanding kendaraan bermobil. Kecuali kalau kendaraan bermobil, meskipun kena resiko debu, panas, dan hujan itu tidak beresiko teman-teman ya. Nah, seperti halnya saya, kalau hujan itu nggak bisa keluar dikarenakan hanya menggunakan kendaraan sepeda motor. Tuh. Nah, ini tanamannya subur-subur semuanya. Kalau kemarin-kemarin saya mereview di sebuah persawahan yang jauh dari sini, di sebelah lokasi sana, yang lumayan jauh sih dari sini. Itu ada yang baru panen, ada yang baru tanam. Tapi ini sudah tanam agak lama ini ya. Ini sepertinya usianya, umurnya padi ini sepertinya antara 1 bulan atau 40 hari, kira-kira begitu ya.
atau bahkan hampir 2 bulan. Berarti ini panennya dahuluan ketimbang di tempat-tempat yang lain. Ini kalau ke sana terus mentoknya juga bangunan tadi, tembok-tembok yang sama dari sana saya lihat tadi. Baik, karena ini hanyalah persawahan dan saya akan coba untuk mereview sebelah sana. Oh iya benar teman-teman, itu di sana itu sekolahan karena di sana ada plakatnya tulisan sekolahan SMA 1. Ya betul. Berarti itu jalan kecil yang menuju ke arah sekolahan. Terus di sini juga persawahan yang membatasi antara kampung satu dengan kampung lainnya. Di sana juga ada satu gubuk yang agak di ketinggian. Gubuknya kecil, sederhana, dan terlihat cukup nyaman jika ke sana. Tapi saya tidak akan ke sana mungkin ya, karena ini sudah mulai rintik-rintik hujannya sudah mulai turun teman-teman. Ya, jadi untuk mengantisipasi agar tidak resiko terkena hujan, saya harus ke sana dulu untuk mendekati lokasi yang awalnya saya tadi memasuki area sini, area perkebunan. Nah, ini sudah mulai turun hujan ini, turun gerimis maksudnya. Pak, Badin Sabin. Nah, di sana juga itu ada adik-adik yang lagi memancing di sungai. Mungkin di sini juga ada ikannya teman-teman ya, atau banyak ikannya sehingga sering dibuat mancing. Kalau nggak ada ikannya nggak mungkin mau mancing di sini, dan apalagi adik ini mungkin rumahnya sini sendiri jadi tahu di sini. Akeh iwak adik. Oh kata. Iwak apa biasanya? Oh iwak wader. Ini lumayan gede nih waternya. Oh ini juga ada temannya yang lagi mancing di sini. Griane mriki Mas nggih. Griane mriki ki ambek. Oh nggih nggih nggih. Kok nangsal ikane? Oh dereng nembe. Baik, saya akan coba untuk melihat sejenak di bagian bawah sini. Sepertinya ini sungainya cukup unik ya. Sepertinya begitu. Wah iya teman-teman. Ini sungainya cukup unik. Ya ini agak sedikit gelap karena ini mendungnya lah. Ini kan sudah lihat teman-teman ya. Ini sudah mulai agak sedikit gerimis ini karena ini basah. Batunya ini ada beberapa titik yang basah dikarenakan kena air hujan atau air gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus jaga keseimbangan ini. Oh. Coba saya akan ke sana, tapi saya akan melewati sini. Ini agak sedikit tergesa-gesa ya karena sudah mulai gerimis ini. Mungkin lain waktu saya akan membuat video di sini teman-teman. Dikarenakan ini sudah mulai gerimis, jadi saya tidak leluasa waktunya untuk berlama-lama di sini. Tapi ini ada angin, biasanya kalau ada angin tidak jadi turun hujan, tapi belum tentu, itu hanya perkiraan. Ini jalannya juga agak susah ya. Ternyata ini memang sudah semakin deras gerimisnya teman-teman ya. Saya akhiri dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.